sama dengan Direktur BLUD RSUD Kota Bobau, Pak Dr. Haji Sadli Salman SPOG, yang baru saja mengumumkan kelulusan pegawai BLUD RSUD Kota Bobau. Gimana Pak Dokter yang mau bisa dijelaskan terkait dengan rekrutmen hari ini? Baik, terima kasih. Jadi hari ini kami mengumumkan hasil pengumuman lolos dari hasil ujian CAT dan wawancara. Jadi hasilnya diakumulasikan. Kemudian sudah ada sekitar 208 peserta yang lulus dari wawancara dan tes tersebut. Dan itu kami berharap betul agar yang kami dapat ini adalah perawat-perawat terbaik yang pernah ada, baik yang pernah magang maupun dari tenaga-tenaga baru yang dari luar tenaga magang. Nah ini kan dari rencana awal 200 lebih yang terekrut tinggal 208. Ya, Faktor apa itu, Dok? iya, ada beberapa lowongan yang memang tidak ada peminatnya. Kemudian juga ada beberapa yang memang secara passing grade maupun wawancara tidak lulus. Jadi kami tidak meluluskan karena seperti yang saya bilang tadi, kami mencari yang terbaik dari yang terbaik yang datang ke kami gitu. Artinya ini bukan hanya untuk mengisi formasi, tapi harus kualitasnya yang Betul. terpenuhi Jadi gitu. kami insya Allah moga-moga nanti yang kami rekrut ini memang kami pengen kualitas yang paling bagus agar pertama rumah sakit kita kan kita akan melangkah ke rumah sakit yang lebih baik lagi, baik pelayanan maupun SDM-nya, sehingga kami sangat berharap sekali mereka yang lulus ini akan memberikan performa yang terbaik untuk rumah sakit RSUD Kota Bau-Bau. Ini Dok, boleh tahu berapa struktur gaji yang akan mereka peroleh dari yang lulus ini? Baik, struktur gaji yang tertinggi sekitar 7 juta rupiah sampai yang terendah sekitar 1 juta rupiah. Dan itu belum termasuk nanti jasa medis yang akan mereka terima tiap bulannya, yang kira-kira sekitar antara 500 sampai 900 ribu rupiah, belum termasuk tambahan dari untuk BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh rumah sakit sekitar 600 ribuan. Berarti nantinya yang terendah ada sekitar 2 jutaan gitu, Iya, Dok ya? betul. Yang Kalau terendah diakumulasi. sekitar 2 jutaan lah yang Kalau untuk diakumulasikan dari diakumulasi semua. semuanya. Iya. Nah, total nanti kira-kira berapa pengeluaran yang akan ditambah dari rekrutmen hari ini, Dok? Kalau kita rata-ratakan saja bisa sebulan kami pengeluaran untuk gaji tenaga belur ini sekitar 230 sampai 250 juta, dan itu akan bertambah jika ditambahin dengan jasa medis yang akan mereka terima. Ya, kira-kira dengan tambahan pengeluaran sekitar 2 juta lebih itu, apa optimisme yang akan dicapai oleh RSUD Bobau untuk menambah omset nanti, Dok? Ya, jadi secara hitung-hitungan ekonomian, jadi kami memang sudah mematok pendapatan rumah sakit per bulannya. Jadi kami kalau kemarin itu di bawah 2 miliar sebulan, kami beberapa bulan terakhir ini sempat sampai mencapai angka 4 miliar. Jadi kami optimis bisa memberikan atau menggaji mereka untuk per bulannya dengan estimasi bahwa pendapatan itu di atas 2 miliar per bulan. Berarti bisa dikatakan bahwa tahun ini akan ada kenaikan omset per bulan sampai 2 kali lipat gitu, Dok ya? Baik, iya betul. Karena ada beberapa alat kami yang bisa memberikan nilai pendapatan yang lebih dibanding yang sebelumnya untuk pendapatan rumah sakit. Antara lain apa itu, Dok? Kita punya alat ISWL untuk pemecah batu ginjal, kemudian ada juga alat endourologi untuk operasi-operasi prostat tanpa operasi membelah perut, tapi jadi dia lewat jalur kencingnya, sehingga itu bisa membuat pendapatan yang baru untuk rumah sakit. Berarti kalau sebelumnya proyeksinya 2 miliar satu bulan, tahun ini bisa sampai 4 miliar per bulan gitu, Dok? Iya, kami usahakan. Moga-moga estimasi itu bisa tercapai. Kalau melihat potensi yang ada selain tambahan alat tadi, saya dengar kan ada lagi mau ditambah alat lain, Dok, untuk Betul. tahun ini. Tahun ini kita moga-moga kedatangan cath lab yang bisa digunakan untuk memasang cincin jantung, dan juga bisa untuk DSA untuk
melihat adanya kelainan pembuluh darah yang akan dipakai oleh dokter neurologi intervensi dan jantung intervensi. Gitu. Berarti nanti warga Cape Town tidak harus lagi keluar. Insya Allah. Wow. Untuk peralatan tersebut, moga-moga masyarakat Kota Bobo yang harus dirujuk sampai ke Makassar maupun ke Jakarta itu bisa kita minimalisir sehingga bisa ditangani di RSUD Kota Bobo. Kalau SDM kita dok sudah ada semua. Insya Allah SDM kita yang untuk intervensi itu dokter neurointervensi sudah sekarang sudah keterima belajar di Unhas. Kemudian yang untuk jantung intervensi menunggu giliran untuk mengikuti fellowship. Kapan kira-kira bisa beroperasi itu dok? Alat kemungkinan besar bisa beroperasi itu di akhir tahun ini ataupun di awal tahun 2024. Berarti ini akan semakin mempercepat juga upaya peningkatan status RSUD Belut RSUD Kota Bobo gitu dok. Moga-moga dengan itu bisa memberikan daya saing sehingga rumah sakit kita bisa di di ACC untuk peningkatan tipe dari C ke tipe B. Ya, apa yang Pak Dokter mau sampaikan terhadap darah baru ini, 200 lebih yang diterima di sini? Saya harap teman-teman sekalian, sejawat sekalian ini mau bekerja dengan ikhlas, jujur, sabar, dan mengeluarkan potensi yang terbaik untuk rumah sakit RSUD Kota Bobo, karena disinilah kita bekerja untuk melayani saudara-saudara, orang tua, bahkan orang lain yang kita cintai di Kota Bobo ini. Ya, makasih dok. Terima kasih.